pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Demonstrasi kontekstual, topik 1, dari kami kelompok 2. Perkenalkan anggota kelompok kami ada Yuli Novitasari, Estu Prayoga, dan Listiani. Apa saja ya yang akan dibahas? Yang pertama, penerapan teori behavioristik dalam layanan BK. Kedua, model-model layanan yang terbentuk berdasarkan prinsip behavioristik. Yang ketiga, rencana meningkatkan motivasi Tania yang memiliki kemampuan dan keinginan yang rendah untuk sukses dengan teori behavioristik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Menurut teori ini, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang terpenting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, sedangkan respon adalah berupa reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Faktor lain dari aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan menjadi semakin kuat. Begitu pula, apabila respon dikurangi atau dihilangkan, maka respon juga semakin kuat. Adapun penerapan teori behavioristik dalam layanan BK diantaranya adalah dengan teknik desensitisasi sistematik. Teknik ini melibatkan teknik relaksasi di mana konseli diminta untuk menggambarkan situasi yang paling menimbulkan kecemasan sampai titik di mana konseli tidak merasa cemas. Yang kedua, latihan asertif. Latihan asertif bisa diterapkan terutama pada situasi-situasi interpersonal di mana konseli mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang layak atau benar. Yang ketiga, terapi aversi, yaitu teknik pengondisian aversi yang telah digunakan secara luas untuk meredakan gangguan-gangguan behavioral yang spesifik, melibatkan pengasosiasian tingkah laku simptomatik dengan suatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya. Stimulus-stimulus aversi biasanya berupa hukuman dengan kejutan listrik atau pemberian ramuan yang membuat mual. Yang keempat adalah pengkondisian operan, yaitu penciptaan suatu kondisi yang bertujuan mengubah perilaku konseli hasil dari suatu respon positif dengan memberi penguatan atau reinforcement atas respon yang diberikan oleh konseli. Yang kelima, penguatan positif atau reinforcement. Penguatan positif adalah teknik yang digunakan melalui pemberian ganjaran setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Contoh penguatan positif adalah senyuman, persetujuan, bintang emas, uang, dan medali dan hadiah lainnya. Pemberian penguatan positif dilakukan agar klien dapat mempertahankan tingkah laku baru yang telah terbentuk. Yang keenam adalah pencontohan atau modeling. Konseli mengamati seorang model dan kemudian diperkuat untuk mencontoh tingkah laku sang model. Belajar yang bisa diperoleh melalui pengalaman langsung bisa pula diperoleh secara tidak langsung dengan mengamati tingkah laku orang lain berikut konsekuensi-konsekuensinya. Dalam teknik ini, klien dapat mengamati seseorang yang dijadikan modelnya untuk berperilaku, kemudian diperkuat dengan mencontoh tingkah laku sang model. Lalu token ekonomi. Mode token ekonomi dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila persetujuan dan pemerkuat-pemerkuat yang tidak bisa diraba lainnya tidak memberikan pengaruh. Metode ini menekankan penguatan yang dilihat dan disentuh oleh klien yang dapat ditukar oleh
klien atau konseli dengan objek atau hak istimewa yang diinginkan. Token ekonomi dapat dijadikan pemikat oleh konseli untuk mencapai sesuatu. Contoh kasus, Tania adalah remaja yang memiliki motivasi dan kemampuan yang rendah. Adapun strategi yang dapat dilakukan guru BK untuk meningkatkan motivasi Tania adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pendekatan dengan Tania, menanyakan terkait apa yang sedang ia rasakan dan inginkan. Kedua, membangun rasa percaya diri Tania dengan memperlihatkan contoh orang-orang yang telah berhasil mencapai cita-citanya. Ketiga, memberikan penguatan positif dengan menggunakan teknik token ekonomi, yaitu setiap Tania memperlihatkan perubahan perilakunya, maka akan diberikan kepingan atau tanda. Kemudian, kepingan-kepingan yang sudah terkumpul dapat ditukarkan dengan reward atau hadiah yang diinginkan Tania sesuai dengan kesepakatan guru BK. Kesepian tanpa kekasih cukup